Abu Ubaidah bin Jarrah lahir di tengah suku Quraisy, tepatnya dari keluarga Bani Harits. Nama aslinya adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah. Ia tumbuh dalam lingkungan yang sangat menjunjung tinggi nilai kehormatan dan keberanian, nilai-nilai yang kelak akan menuntunnya menjadi sosok yang dihormati dalam sejarah Islam. Sejak kecil, Abu Ubaidah dikenal sebagai anak yang berkarakter tenang, tetapi sangat pemberani. Bahkan di usia belia, sifat-sifat kepemimpinan sudah tampak dalam dirinya. Ketika Nabi Muhammad memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi di Makkah, Abu Ubaidah termasuk salah satu yang pertama kali menerima ajakan tersebut. Dengan hati teguh, ia menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, meski ia tahu risikonya akan besar. Saat itu, tekanan terhadap kaum muslim di Makkah sangat kuat, namun Abu Ubaidah tetap teguh. Ia menjadi bagian dari kelompok sahabat yang tetap setia mendampingi Nabi, bahkan ketika harus hijrah ke Madinah. Sejak hijrahnya ke Madinah, kehidupan Abu Ubaidah berubah drastis. Di Madinah, ia berlatih menjadi seorang prajurit yang tangguh, mengikuti setiap perintah Rasulullah dengan sepenuh hati. Ketika Perang Badar terjadi, Abu Ubaidah turut serta sebagai prajurit muslim. Dalam peperangan ini, keteguhan imannya benar-benar diuji. Ia terpaksa berhadapan dengan ayah kandungnya sendiri, Abdullah bin Jarrah, yang berada di pihak Quraisy. Dalam pertempuran itu, ayahnya berusaha menyerangnya, tetapi Abu Ubaidah dengan berat hati terpaksa membela dirinya. Dengan penuh keikhlasan, ia memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya di atas keluarganya, menunjukkan betapa teguhnya iman yang ia miliki. Di pertempuran berikutnya, Perang Uhud, Abu Ubaidah kembali memperlihatkan kesetiaannya yang luar biasa. Ketika Rasulullah terluka akibat serangan musuh dan 2 anak panah tertancap di wajahnya, Abu Ubaidah tanpa ragu mencabut panah-panah itu dengan giginya, bahkan hingga giginya sendiri patah. Tindakan penuh pengorbanan itu memperlihatkan betapa dalam cintanya kepada Nabi Muhammad. Kehidupan Abu Ubaidah terus diwarnai dengan peperangan demi peperangan. Ia dikenal sebagai panglima yang tidak pernah gentar, bahkan saat harus berhadapan dengan pasukan besar dalam penaklukan Syam. Di bawah kepemimpinannya, beberapa kota di wilayah Syam berhasil direbut, seperti Damaskus, Homs, dan beberapa wilayah lainnya. Abu Ubaidah memimpin pasukannya dengan penuh kasih sayang dan keadilan, hingga ia dijuluki Aminul Ummah, atau orang terpercaya umat. Namun, takdir menentukan kisah akhir hidupnya. Pada tahun 639 Masehi, terjadi wabah penyakit di wilayah Amwas, Syam. Umar bin Khattab, khalifah saat itu, memintanya kembali ke Madinah demi keselamatannya. Namun, Abu Ubaidah menolak permintaan itu. Ia memilih untuk tetap bersama pasukannya dan warga Syam, menanggung derita yang sama hingga akhir hayatnya. Dalam keteguhan dan keimanannya yang terakhir, ia meninggal karena wabah tersebut. Kisah Abu Ubaidah pun berakhir sebagai seorang pahlawan yang penuh dengan amanah, pengorbanan, dan cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasul-Nya. Keberanian, kejujuran, dan kesetiaannya menjadikan Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam, seorang pahlawan yang dikenang hingga kini. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang terkenal dengan sifat amanah dan keberaniannya. Beberapa peristiwa penting terkait dirinya meliputi: pertama, pertempuran Badar. Pada suatu pagi yang cerah di tahun kedua Hijriah, di dataran Badar yang tandus, berkumpullah 2 pasukan dengan jumlah yang tak seimbang. Di satu sisi, ada pasukan Muslim yang hanya berjumlah sekitar 313 orang, sebagian besar dengan peralatan perang seadanya. Di sisi lain, ada pasukan Quraisy dari Makkah dengan persenjataan lengkap dan jumlah yang jauh lebih besar, sekitar 1.000 orang. Di antara kaum muslimin, berdirilah Abu Ubaidah bin Jarrah, seorang pria yang gagah dan teguh imannya. Saat pertempuran mulai memanas, Abu Ubaidah maju dengan tekad yang berkobar. Ia tahu bahwa pertarungan ini bukan sekadar perang biasa, melainkan perjuangan mempertahankan iman dan kehormatan umat Islam. Di tengah-tengah pertempuran, Abu Ubaidah melihat seorang pria yang begitu ia kenali berusaha menghampirinya dengan pedang terhunus. Pria itu adalah ayahnya sendiri, Abdullah bin Jarrah, yang berada di pihak Quraisy. Ayahnya menatap tajam dan berteriak, "Amir, kembalilah ke keluargamu. Apa yang kau cari dengan mengikuti Muhammad ini?" Abu Ubaidah hanya terdiam. Ia tak menjawab. Namun, langkahnya tak berhenti. Ia terus bergerak di antara pasukan Quraisy, menangkis setiap serangan yang datang kepadanya. Ia tidak ingin mengangkat senjata melawan ayahnya, tetapi ayahnya justru semakin mendekat.
mengayunkan pedangnya ke arah Abu Ubaidah dengan kebencian yang mendalam. "Apakah kau benar-benar memilih Muhammad di atas ayah kandungmu sendiri?" tanya ayahnya dengan suara bergetar, masih berharap putranya akan berbalik. Abu Ubaidah akhirnya menjawab, "Aku memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, ayah. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Namun, dalam pertempuran, pilihan sulit harus dihadapi. Ayahnya menyerangnya dengan lebih kuat, dan Abu Ubaidah harus menghindar sambil menangkis serangan tersebut. Berkali-kali ia berusaha menghindari konfrontasi, namun ayahnya semakin mendesak dan tak memberi ruang untuk mundur. Dalam pertarungan yang tak terhindarkan, akhirnya Abu Ubaidah mengayunkan pedangnya untuk mempertahankan dirinya. Dengan berat hati, ia menghunuskan pedangnya dan ayahnya pun terjatuh. Abu Ubaidah berlutut di samping tubuh ayahnya, air matanya mengalir. Ia tak pernah menginginkan ini terjadi. Namun iman dan cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala membawanya pada pilihan yang tak mungkin dihindari. Ketika pertempuran usai, Rasulullah menghampiri Abu Ubaidah dan memegang pundaknya dengan lembut. "Wahai Abu Ubaidah," kata Nabi, "tidak ada pilihan yang lebih berat daripada apa yang kau hadapi hari ini. Kau telah menunjukkan imanmu dengan pengorbanan yang begitu besar." Abu Ubaidah menundukkan kepalanya, suaranya penuh haru. "Ya Rasulullah, aku berjuang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa ayahku." Rasulullah menatapnya dengan mata yang penuh cinta dan penghargaan. "Sungguh, engkau adalah salah satu orang yang paling terpercaya dalam umat ini, wahai Abu Ubaidah. Sabar dan keteguhanmu akan menjadi teladan bagi banyak orang." Abu Ubaidah mengangguk pelan. Meski hatinya masih diselimuti rasa duka, ia tahu ia telah memilih jalan yang benar. Baginya, keimanan adalah yang utama, meski itu berarti harus meninggalkan ikatan duniawi. Dengan keyakinan yang teguh, Abu Ubaidah bangkit, siap melanjutkan perjuangannya untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menjadi contoh dari seorang muslim yang memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya, bahkan di atas darah dan ikatan keluarganya sendiri. Keberanian dan pengorbanan Abu Ubaidah di Perang Badar pun menjadi kisah yang dikenang sepanjang masa, sebagai lambang keimanan yang tulus dan pengorbanan tanpa batas. Kedua, Perang Uhud. Perang Uhud yang terjadi di tahun ketiga Hijriah menjadi salah satu ujian terberat bagi kaum muslimin. Di Bukit Uhud yang berbatu dan terjal, kaum muslimin harus menghadapi pasukan Quraisy yang datang dengan dendam membara atas kekalahan mereka di Perang Badar. Di tengah gemuruh jenderang perang dan pekikan takbir, berdirilah Abu Ubaidah bin Jarrah dengan wajah penuh keteguhan. Ketika pertempuran dimulai, pasukan muslim menunjukkan keberanian luar biasa. Abu Ubaidah berada di barisan depan, menangkis serangan demi serangan dari musuh. Namun, situasi berubah ketika beberapa pasukan pemanah muslim meninggalkan pos mereka, mengabaikan perintah Rasulullah demi mengumpulkan rampasan perang. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh pasukan Quraisy untuk menyerang balik dengan kekuatan penuh. Di tengah kekacauan itu, Abu Ubaidah mendengar kabar bahwa Rasulullah terluka. Hatinya tersentak. Ia segera berlari menembus barisan musuh untuk mencari Rasulullah. Di sepanjang jalan, ia melihat pasukan muslim yang terluka, bahkan gugur, tetapi ia terus maju dengan satu tujuan, melindungi Nabi Muhammad. Akhirnya, ia menemukan Rasulullah. Wajah Nabi berdarah, dua mata panah tertancap di pipinya. Darah mengalir membasahi janggutnya, tetapi Nabi tetap berdiri dengan tenang di tengah serangan musuh. Bersamanya ada beberapa sahabat, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar melihat Abu Ubaidah datang dan berkata, "Ubaidah, lihat luka Rasulullah. Kita harus segera mencabut panah-panah itu." Abu Ubaidah mendekat, menatap wajah Rasulullah dengan mata berkaca-kaca. "Ya Rasulullah, izinkan aku melakukannya," katanya dengan suara bergetar. Rasulullah mengangguk pelan. Abu Ubaidah mendekatkan wajahnya ke salah satu panah yang tertancap di pipi Rasulullah. Dengan penuh kehati-hatian, ia menggigit panah itu menggunakan giginya, lalu mencabutnya perlahan. Darah mengalir lebih deras, tetapi Abu Ubaidah tidak berhenti. Ia beralih ke panah kedua, dan dengan cara yang sama, mencabutnya dengan giginya. Ketika ia selesai, darah mengalir dari mulutnya karena giginya sendiri patah akibat usaha itu. Abu Bakar menatapnya dengan kagum.
Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ubaidah, kesetiaanmu kepada Rasulullah adalah sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Namun, Abu Ubaidah tidak memedulikan rasa sakitnya sendiri. Ia menatap Rasulullah dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Ya Rasulullah, apa yang kuhadapi ini tidak sebanding dengan rasa cintaku kepada Anda. Selama aku hidup, tidak ada yang boleh menyentuh Anda." Rasulullah tersenyum lemah, tetapi tatapan matanya penuh rasa syukur. Ia mengangkat tangannya seolah memberikan restu kepada Abu Ubaidah. "Engkau adalah seorang yang terpercaya, wahai Ubaidah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkatimu." Setelah memastikan Rasulullah aman, Abu Ubaidah kembali ke medan perang, bertarung tanpa rasa gentar. Meski pasukan Muslim mengalami kekalahan berat hari itu, keberanian Abu Ubaidah menjadi salah satu kisah yang menginspirasi. Pengorbanannya untuk melindungi Nabi Muhammad adalah bukti cinta yang tulus dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Di kemudian hari, gigi yang hilang akibat mencabut panah dari wajah Rasulullah menjadi lambang kehormatan bagi Abu Ubaidah. Orang-orang sering berkata bahwa senyum Abu Ubaidah, meski tak sempurna, adalah senyum yang paling indah karena menjadi saksi cinta dan pengorbanan bagi Rasulullah. Ketiga, penaklukan Syam. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah diamanahkan untuk memimpin pasukan Muslim dalam penaklukan wilayah Syam. Wilayah itu dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium, salah satu kekuatan besar dunia saat itu. Namun, keberanian, iman, dan kepemimpinan Abu Ubaidah membuatnya menjadi sosok yang sangat diandalkan. Dalam perjalanan menuju Syam, Abu Ubaidah mengumpulkan pasukan Muslim yang penuh semangat. Di antara mereka, Khalid bin Walid, seorang panglima yang tangguh, turut bergabung untuk memperkuat barisan. Sebelum pertempuran dimulai, Abu Ubaidah memanggil Khalid ke tendanya. "Khalid, aku tahu engkau adalah pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terkalahkan," kata Abu Ubaidah dengan suara tenang sambil menatap sahabatnya itu. "Namun, dalam peperangan ini, aku memohon kerja sama kita demi kemenangan Islam." Khalid tersenyum. "Wahai Abu Ubaidah, aku adalah prajurit di bawah komandomu. Aku akan mengikuti setiap perintahmu dengan sepenuh hati." Abu Ubaidah mengangguk. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan kita, dan Rasulullah telah mengajarkan bahwa kemenangan tidak datang dari jumlah pasukan, tetapi dari keimanan kita. Keduanya kemudian bersiap memimpin pasukan menuju pertempuran pertama mereka di wilayah Syam. Salah satu pertempuran terbesar dalam penaklukan Syam adalah Perang Yarmuk. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Abu Ubaidah berjumlah sekitar 30.000 orang, melawan lebih dari 100.000 prajurit Bizantium. Saat musuh mulai maju dengan barisan yang tampak seperti gelombang tak berujung, pasukan Muslim sempat merasa gentar. Abu Ubaidah segera naik ke atas kudanya dan memotivasi pasukan. "Wahai saudara-saudaraku," teriak Abu Ubaidah dengan suara lantang, "kalian adalah pejuang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berperang demi harta atau kekuasaan, tetapi demi meninggikan kalimatnya. Bersiaplah, surga menanti kita, atau kemenangan yang gemilang di dunia ini." Pasukan Muslim kembali bersemangat. Saat pertempuran berlangsung, Abu Ubaidah menunjukkan kepemimpinan luar biasa. Ia tidak hanya memberi perintah dari belakang, tetapi juga maju ke garis depan, bertarung dengan gagah berani. Setelah kemenangan di Yarmuk, Abu Ubaidah memimpin penaklukan Damaskus, kota penting di wilayah Syam. Kota itu dikelilingi benteng besar yang sulit ditembus. Pasukan Muslim mengepungnya selama beberapa waktu. Abu Ubaidah memerintahkan Khalid bin Walid untuk mencari titik lemah pertahanan Bizantium. Khalid kembali dengan laporan, "Wahai Abu Ubaidah, kita dapat menyerang dari gerbang timur. Pertahanannya tidak sekuat yang lain." Abu Ubaidah tersenyum. "Baiklah, kita akan membagi pasukan. Engkau memimpin serangan ke gerbang timur, sementara aku akan menjaga musuh tetap sibuk di sisi barat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemenangan." Strategi itu berhasil. Khalid berhasil menembus gerbang timur, dan pasukan Muslim pun masuk ke Damaskus tanpa banyak pertumpahan darah. Setelah kota itu jatuh, Abu Ubaidah memasuki Damaskus dengan rendah hati. Ia memerintahkan pasukannya untuk tidak merusak kota atau menyakiti penduduknya. Setelah penaklukan, penduduk Damaskus berkumpul untuk bertemu dengan Abu Ubaidah.
Mereka takut akan perlakuan kasar seperti yang biasa dilakukan oleh tentara penakluk lain. Namun, Abu Ubaidah berbicara dengan penuh kelembutan. "Wahai penduduk Damaskus," katanya, "kami datang bukan untuk menindas atau merampas. Kami datang untuk membawa keadilan dan kedamaian. Kalian bebas memeluk agama kalian, dan kami akan melindungi kalian seperti kami melindungi diri kami sendiri." Penduduk Damaskus terkejut dengan sikap itu. Salah satu pemimpin mereka mendekat dan berkata, "Jika ini adalah ajaran agamamu, maka sungguh itu adalah agama yang mulia." Keempat, wabah Amwas. Wabah Amwas terjadi pada tahun 639 Masehi, menjadi salah satu ujian terberat yang dihadapi kaum muslimin di wilayah Syam. Wabah ini yang diyakini merupakan salah satu bentuk penyakit pes melanda wilayah Amwas dan sekitarnya, menewaskan ribuan orang. Di tengah situasi mencekam itu, Abu Ubaidah bin Jarrah, sang panglima terpercaya, menunjukkan kepemimpinan dan keteguhan iman yang luar biasa. Di sebuah kemah sederhana di tengah Amwas, Abu Ubaidah duduk bersama para panglimanya. Raut wajahnya tetap tenang, meski ia telah mendengar kabar buruk bahwa wabah telah mulai menyebar. Seorang utusan datang membawa surat dari Khalifah Umar bin Khattab. Surat itu berbunyi, "Wahai Abu Ubaidah, aku membutuhkanmu di Madinah. Segera datanglah kepadaku untuk urusan yang mendesak. Jangan menunda." Abu Ubaidah membaca surat itu dengan saksama. Ia tahu maksud Khalifah Umar adalah untuk menyelamatkannya dari wabah. Namun, dengan penuh kebijaksanaan, ia menulis balasan yang singkat. "Wahai Amirul Mukminin, aku tahu engkau mengkhawatirkan keselamatanku. Namun, aku adalah bagian dari pasukan ini. Aku tidak akan meninggalkan mereka di tengah ujian ini. Izinkan aku tetap di sini hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan takdirku." Hari demi hari, korban berjatuhan. Penduduk sipil dan prajurit Muslim yang setia kepada Abu Ubaidah mulai terjangkit penyakit. Di tengah situasi sulit itu, Abu Ubaidah tetap berada di tengah pasukannya, memberikan motivasi dan harapan. Di sebuah malam yang gelap, salah seorang sahabatnya, Mu'adz bin Jabal, datang ke tenda Abu Ubaidah. "Wahai Abu Ubaidah," kata Mu'adz, suaranya berat oleh rasa khawatir, "engkau adalah pemimpin kami. Jika engkau tetap di sini, siapa yang akan memimpin kami jika sesuatu terjadi padamu? Pergilah ke tempat yang lebih aman, sebagaimana khalifah menghendaki." Abu Ubaidah menatap Mu'adz dengan senyum lembut. "Wahai Mu'adz, apakah engkau ingin aku meninggalkan pasukanku? Aku tidak akan pernah melakukannya. Apakah Rasulullah tidak pernah bersabda bahwa seorang pemimpin harus bersama rakyatnya dalam suka maupun duka?" Mu'adz terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, berdoalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari wabah ini." Abu Ubaidah mengangguk dan mengangkat tangannya ke langit. "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ini adalah ujianmu, maka berilah kami kesabaran. Jika ini adalah takdirmu, maka jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang sabar dan ridha." Tak lama kemudian, Abu Ubaidah sendiri mulai merasakan gejala wabah. Tubuhnya melemah, namun semangatnya tidak pernah pudar. Ia memanggil para sahabat dan pasukannya ke dalam tendanya. "Wahai saudara-saudaraku," katanya dengan suara pelan namun tegas, "aku hanya memberikan 3 wasiat kepada kalian. Pertama, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Kedua, jagalah persatuan kalian, karena perpecahan adalah musuh kita yang terbesar. Dan ketiga, tetaplah berjuang untuk kebenaran, meski dunia ini terasa berat." Salah seorang prajuritnya menangis dan berkata, "Wahai pemimpin kami, bagaimana kami bisa bertahan tanpa dirimu?" Abu Ubaidah tersenyum lemah. "Kalian memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Aku hanyalah seorang hamba biasa. Jika aku pergi, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan pemimpin lain yang lebih baik dariku." Di pagi yang dingin, Abu Ubaidah mengembuskan napas terakhirnya. Ia meninggal dalam keadaan yang begitu sederhana, namun meninggalkan warisan luar biasa. Para sahabat dan pasukannya menangis, kehilangan sosok yang mereka cintai dan hormati. Kabar wafatnya Abu Ubaidah sampai ke telinga Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Umar, yang begitu mencintainya, menangis terseduh-seduh.
Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Umar, jika aku memiliki seorang pemimpin lagi seperti Abu Ubaidah, aku akan memimpin dunia ini dengan keadilan. Wabah Amwas akhirnya berakhir, tetapi pengorbanan Abu Ubaidah bin Jarrah menjadi kisah yang dikenang sepanjang masa. Ia adalah contoh pemimpin yang setia kepada rakyatnya, seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari dirinya sendiri, dan seorang pahlawan yang meninggalkan dunia ini dengan kehormatan dan kesederhanaan. Di suatu sore yang sunyi di Kam Syam, kabar wafatnya Abu Ubaidah bin Jarrah menyebar seperti angin yang membawa duka. Pemimpin yang bijaksana dan sosok yang penuh amanah itu telah meninggalkan dunia, meninggalkan umat yang mencintainya dengan hati yang penuh luka. Abu Ubaidah wafat akibat wabah taun Amwas, sebuah penyakit mematikan yang menghabisi banyak nyawa di wilayah itu. Seorang prajurit muda berlari menuju tenda Khalid bin Walid membawa kabar duka. Nafasnya terengah dan ia menahan air matanya agar tetap tegar. "Ya Khalid," katanya, suaranya bergetar. Aminul Ummah telah kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalid yang sedang mengasah pedangnya terdiam. Tangan yang biasanya kokoh itu perlahan berhenti bergerak. Ia menatap kosong ke arah prajurit itu. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," gumamnya lirih. Sejurus kemudian, Khalid bangkit. Ia memandang ke arah bukit di mana jenazah Abu Ubaidah baru saja dimakamkan. Sungguh, dunia ini telah kehilangan salah satu permatanya. Abu Ubaidah adalah sahabat yang tak tergantikan. Ucapnya, suaranya berat oleh kesedihan. Di Madinah, Khalifah Umar bin Khattab menerima surat yang membawa berita wafatnya Abu Ubaidah. Tangannya gemetar saat membuka gulungan kertas itu. Ketika ia selesai membaca, air mata menetes di pipinya. "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala," Umar berbisik, "Engkau telah mengambil orang yang paling aku cintai setelah Rasulmu dan Abu Bakar. Namun aku ridha, karena ia kembali kepadamu dalam keadaan syahid." Umar memanggil para sahabatnya. "Siapa yang akan menggantikan tugas Abu Ubaidah di Syam?" tanyanya. Ali bin Abi Thalib menjawab, "Tidak ada yang mampu menggantikan Abu Ubaidah, tetapi aku yakin Mu'adz bin Jabal dapat melanjutkan perjuangannya." Umar mengangguk, tetapi ia tak segera memberikan keputusan. Abu Ubaidah adalah sosok yang tak hanya memimpin dengan kekuatan, tetapi juga dengan hati. "Kita harus memilih seseorang yang bisa menjaga umat sebagaimana ia melakukannya," katanya. Di Syam, rakyat berkumpul di sekitar makam Abu Ubaidah. Mu'adz bin Jabal berdiri di hadapan mereka, mencoba menguatkan hati umat yang kehilangan pemimpin mereka. "Saudara-saudaraku," kata Mu'adz dengan suara yang gemetar, "ketahuilah bahwa Abu Ubaidah telah menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ia meninggalkan kita dengan teladan tentang kejujuran, keberanian, dan keteguhan iman. Kini, giliran kita untuk melanjutkan perjuangan ini." Seorang lelaki tua yang berada di barisan depan mengangkat tangannya. "Ya Mu'adz, bagaimana kita bisa menggantikan seseorang seperti dia? Kami merasa kehilangan arah." Mu'adz tersenyum lemah. "Kita tidak bisa menggantikan Abu Ubaidah, tetapi kita bisa mengikuti jejaknya. Kita harus tetap bersatu, menjaga Syam, dan membangun masa depan seperti yang ia inginkan." Malam itu, Khalid bin Walid berdiri di luar tendanya, memandang langit yang dipenuhi bintang. Ia teringat percakapannya dengan Abu Ubaidah beberapa bulan sebelumnya. "Ya Khalid," kata Abu Ubaidah, "jangan pernah lupa bahwa kemenangan bukanlah milik pedang, melainkan milik hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Khalid menghela napas panjang. Ia berlutut, menengadahkan tangan ke langit. "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmatilah Abu Ubaidah, pemimpin yang mengajarkan kami tentang kesabaran dan ketulusan. Jadikan kami umat yang mampu menjaga amanah yang ia tinggalkan." Langit malam terasa lebih hening dari biasanya. Hanya doa dan tangis yang menemani malam itu melukiskan perpisahan seorang pemimpin besar dengan umat yang sangat mencintainya. Kisah Abu Ubaidah mengajarkan umat Islam tentang arti pengorbanan, kesetiaan, dan iman di tengah ujian terberat sekalipun. Kepribadiannya yang amanah dan kepemimpinannya yang kuat membuatnya dijuluki Aminul Ummah atau orang terpercaya umat. Kisah Abu Ubaidah bin Jarrah juga memberikan teladan tentang bagaimana seharusnya hidup dengan kejujuran, amanah, rendah hati, dan berjiwa pemimpin.
sikap-sikapnya menjadi inspirasi bagi setiap orang yang ingin menjadi pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab.